Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang observasi yang beranggotakan Binta NIM 04, Sabila NIM 06, Akna NIM 17, Hori NIM 22. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi dari observasi ataupun kegiatan observasi. Secara umum ataupun secara garis besar, observasi itu merupakan cara ataupun metode untuk menghimpun keterangan ataupun data yang mana itu dilakukan dengan mengadakan suatu pengamatan dan juga pencatatan yang secara sistematis terhadap fenomena yang dijadikan sasaran pengamatan. Artinya observasi itu atau kegiatan observasi itu merupakan cara untuk menghimpun keterangan ataupun menghimpun informasi ataupun menghimpun data-data yang diinginkan dengan dilakukannya suatu pengamatan dan kemudian dilakukan suatu pencatatan dari pengamatan tersebut, yang mana pencatatan itu dilakukan secara sistematis terhadap fenomena yang ingin kita gali ataupun terkait fenomena yang ingin kita ketahui informasi dari fenomena tersebut. Baik, observasi dalam dunia pendidikan. Observasi dalam dunia pendidikan itu mempunyai fungsi sebagai alat evaluasi dalam dunia pendidikan dan pengajaran yang banyak digunakan untuk menilai kegiatan-kegiatan belajar yang bersifat keterampilan. Kemudian, ataupun sering disebut sebagai proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi bebas maupun dalam situasi buatan. Dengan kata lain, observasi digunakan untuk mengukur dan menilai hasil dan proses belajar, seperti tingkah laku siswa pada waktu mengikuti kegiatan belajar, bagaimana cara siswa melakukan praktikum, kemudian tingkah laku siswa pada jam-jam istirahat atau pada saat terjadinya kekosongan pelajaran, kemudian tingkah laku siswa ketika mengikuti upacara bendera, kegiatan diskusi siswa, partisipasi siswa dalam simulasi, dan sebagainya. Nah, dengan demikian, melalui observasi, kita dapat mengetahui bagaimana sikap dan perilaku siswa, kemudian kegiatan yang dilakukannya, tingkat partisipasi dalam suatu kegiatan, dan proses kegiatan yang dilakukannya. Selanjutnya, dalam dunia pendidikan, ada 3 situasi yang bisa dilakukan. Pertama, situasi bebas, yaitu free situation. Nah, pada situasi ini, observer berada pada keadaan bebas, tidak terganggu, bahkan tidak mengetahui bahwa mereka sedang diamati. Dengan observasi terhadap situasi bebas ini, observer atau peneliti dapat memperoleh data yang sewajarnya tentang peristiwa atau tingkah laku seseorang atau kelompok. Kedua, situasi yang dibuat. Nah, pada situasi yang seperti ini, peneliti sengaja membuat atau menambahkan kondisi-kondisi pada situasi-situasi tertentu, kemudian mengamati bagaimana reaksi-reaksi yang timbul karena adanya kondisi atau situasi yang sengaja dibuat itu. Menurut Anas Sudijono, menegaskan bahwa observasi pada situasi yang dibuat ini dilakukan dengan perencanaan dan persiapan yang matang. Kemudian yang terakhir ada situasi campuran. Situasi campuran adalah situasi dalam observasi yang merupakan gabungan dari kedua macam situasi di atas. Selanjutnya, jenis-jenis pengamatan. Dalam garis besarnya, observasi itu dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan partisipasi pengamat, kemudian kedua tanpa partisipasi pengamat, dan yang ketiga ada kuasi partisipasi. Oke, yang pertama, observasi partisipasi atau dengan partisipasi pengamat. Nah, pada hal ini, peneliti melibatkan diri di tengah-tengah kegiatan objek yang sedang diteliti. Hal ini mengandung arti bahwa peneliti harus ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang ditelitinya. Misal, kita akan meneliti suatu sekolah, nah kita harus menjadi guru di sana supaya kita tahu bagaimana kegiatan belajar mengajar di sana, seperti itu contohnya. Nah, dalam observasi partisipasi, peneliti menjadi bagian integral dari situasi yang ditelitinya. Peneliti terlibat langsung sehingga dapat lebih menghayati, merasakan, serta mengalami sendiri seperti apa yang dialami oleh objek penelitiannya, karena kehadirannya tidak mempengaruhi situasi yang sebenarnya. Kemudian, dalam observasi partisipasi mempunyai kelemahan. Salah satunya, kelemahannya itu ada dalam diri peneliti sendiri.
Kenapa? Karena terkadang peneliti kurang cermat dan kurang konsentrasi sehingga pengamatannya lebih banyak dipengaruhi oleh pendapat-pendapatnya sendiri, bukan oleh perilaku objek yang sedang diamatinya. Kelemahan lain juga karena peneliti terlibat langsung dalam kegiatan objek yang ditelitinya, maka kemungkinan ia tidak dapat lagi melihat dan membaca secara tajam hal-hal yang khas yang harus diamati dan dicatat, karena baginya hal tersebut sudah tidak khas lagi. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, observasi sebaiknya dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara terpisah terhadap satu objek. Kemudian hasilnya dibandingkan dan dicocokkan untuk menentukan hasil pengamatan dari semua pengamat. Selanjutnya, observasi non-partisipasi. Nah, pada observasi ini, peneliti berada di luar garis, yaitu dari kegiatan objek observasi. Misalnya, kita sebagai peneliti akan mengobservasi suatu sekolah tapi tidak menjadi guru di sana. Kita hanya mengamati dari luar sekolah, seperti itu. Kemudian observasi jenis ini juga banyak digunakan oleh para peneliti karena banyaknya kesulitan yang ditemui ketika menggunakan metode observasi partisipasi. Kemudian observasi ini juga punya kelemahan, salah satunya kadang kehadiran peneliti dapat mempengaruhi kelakuan atau perilaku objek yang ditelitinya, atau dengan kata lain, situasi sudah tidak sewajarnya lagi. Nah, untuk mengurangi kelemahan tersebut, peneliti harus sanggup menyesuaikan diri dalam situasi tersebut dan tidak terlalu menonjol, agar tidak mempengaruhi kewajaran kelakuan orang yang diamatinya. Kemudian, yang terakhir ada observasi kuasi partisipasi, yaitu observer melibatkan diri pada saat-saat tertentu dan pada saat-saat lain observer berada di luar situasi yang sedang ditelitinya. Bahasan yang selanjutnya yaitu rancangan dan alat instrumen observasi. Sebelum melakukan observasi, tentu saja membuat rancangan dan alat instrumen observasi yang disebut juga pedoman observasi. Langkah-langkah untuk membuat instrumen observasi juga diperlukan agar sistematis. Berikut langkah-langkah membuat instrumen observasi. Yang pertama, lakukan observasi langsung terhadap suatu proses tingkah laku. Yang kedua, urutkan jenis perilaku tersebut. Yang ketiga, setelah melakukan observasi langsung dan mengurutkan jenis perilaku tersebut, tentu saja baru dibuat instrumen observasi. Yang keempat, diskusikan instrumen observasi tersebut dengan observer lainnya agar tidak terjadi miskomunikasi. Yang kelima yaitu sediakan catatan khusus atau komentar observer pada bagian akhir instrumen observasi. Nah, berikut macam-macam instrumen atau alat observasi. Yang pertama yaitu catatan harian. Catatan harian ini merupakan teknik observer yang melibatkan pencatatan perubahan-perubahan atau perkembangan baru atau perilaku baru. Observer tidak harus berdiri menunggu alat pencatat yang selalu setiap saat untuk merekam segala perilaku subjek, tetapi cukup mengamati dengan seksama perubahan yang terjadi. Jadi catatan harian itu juga disebut dengan catatan sehari-hari untuk siswa atau peserta didik selama observasi atau penelitian. Observer tidak perlu mencatat semua perilaku, tetapi hanya mencatat hal yang perlu ditindaklanjuti pada perilaku tersebut, agar semua masalah yang timbul dapat terselesaikan. Nah, berikut contoh catatan harian. Ada judul buku catatan harian tentang peserta didik, kelas berapa, semester ke berapa, tahun pelajaran berapa, terus nomor, hari, tanggal, nama peserta didik. Nah, kejadian ini diisi sesuai perilaku yang perlu ditindaklanjuti. Kemudian pada kolom tindak lanjut diisi dengan tindak lanjutnya dari perilaku tersebut. Yang kedua yaitu diary description. Diary description ini merupakan metode yang melibatkan self-report yang intensif dan berulang-ulang, bertujuan untuk memotret suatu kejadian, refleksi, mood, rasa sakit, atau interaksi yang terjadi selama batas waktu pengamatan. Nah, bentuk
Diary description ini pencatatannya atau pengumpulan data observasinya menggunakan data yang naratif atau berupa cerita yang berbentuk paragraf. Contohnya, Bobby mendekati 3 orang anak yang sedang berkelompok dan mengerjakan matematika. Dia mendekatinya tetapi tidak berbicara sepatah kata pun. Kurung buka, terlihat tidak nyaman. Dia mulai mengatakan sesuatu, kemudian melihat ke bawah. Kelihatannya dia tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Nah, dia kembali ke tempatnya. Salah satu dari ketiga anak tersebut melihat ke Bobby dan melambaikan tangannya ke Bobby sambil berkata, "Bobby, kamu mau gabung?" Bobby tersenyum, menggelengkan kepala dan duduk di tempat sendiri. Nah, kelihatannya Bobby kecewa. Instrumen observasi yang selanjutnya yaitu anecdotal record. Anecdotal record ini merupakan teknik observasi langsung atau direct observasi. Sama dengan catatan harian, pedoman ini tidak harus selalu melakukan pencatatan terus-menerus. Pencatatan pada teknik ini ditulis secara naratif atau menggunakan tabel atau bisa kedua-duanya. Jadi anecdotal record itu diisi apabila setiap perilaku atau kejadian aneh atau kejadian yang tidak biasanya terjadi yang dialami peserta didik pada saat pengamatan. Anecdotal record ini digunakan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya kejadian yang dialami dengan adanya tindak lanjut. Berikut ini contoh dari anecdotal record peserta didik. Judulnya Buku Catatan Anekdot Peserta Didik. Tanggal, nama peserta didik, peristiwa. Nah, pada kolom peristiwa ini diisi kejadian atau perilaku yang dilakukan yang tidak seperti biasanya. Kemudian, nah ini peristiwa ini contohnya, anak tidak mau melakukan dan mengikuti aktivitas atau kegiatan, padahal anak tersebut selalu ceria gembira setiap melaksanakan kegiatan. Nah, ini kegiatan yang tidak biasa itu seperti tidak mau melakukan dan mengikuti aktivitas atau kegiatan. Nah, ini hal peristiwa yang tidak biasa. Nah, untuk kolom tafsiran itu berisi perkiraan si observer terhadap peristiwa tersebut. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Contohnya, kemungkinan ada permasalahan di keluarganya. Nah, keterangan ini berisi observer akan melakukan tindak lanjut untuk perilaku tersebut. Contohnya, melakukan kunjungan ke rumah untuk mengkomunikasikan yang terjadi pada diri anak. Ternyata di rumah anak tersebut sering ditinggal ibunya keluar kota. Instrumen yang selanjutnya yaitu time sampling. Time sampling itu observer mengadakan observasi atau cara-cara orang bertindak dalam jangka waktu tertentu, kemudian melukiskan kesan umumnya. Pengamatan terhadap perilaku tertentu pada interval waktu yang telah ditentukan, biasanya kemunculan perilaku, frekuensi, dan durasi. Nah, setelah itu observer menghentikan penyelidikannya lagi pada saat lain dengan cara seperti sebelumnya. Selanjutnya, poinnya itu perbedaannya pada waktu. Nah, nanti selain ada time sampling ada event sampling. Nah, perbedaannya itu pada perbedaan waktu saja. Pedoman observer ini biasanya digunakan untuk penelitian pada kelas difabel, karena untuk meneliti bagaimana perilaku sehari-hari mereka yang tidak biasa, seperti contohnya ada yang difabel itu memukul, menendang. Nah, contohnya mencatat dengan 10 menit pertama dia melakukan apa, terus 10 menit kemudian dia juga melakukan seperti itu atau tidak, atau malah melakukan tindakan yang lainnya seperti itu. Nah, ini contoh catatan time sampling. Nama, hari, tanggal, pengamat
pengamat itu maksudnya observer. Nah, perilaku itu memukul, terus kemunculan setiap 5 menit ke-1 sampai ke-5. Nah, untuk menitnya ini tergantung si observer membuatnya, entah nanti bisa 10 menit, 15 menit, atau 20 menit, bahkan juga bisa 2 menit. Seperti itu jumlah kemunculan pada setiap menitnya. Nah, catatan itu memukul pada 5 menit pertama, kedua, dan ketiga. Lalu pada menit keempat dan kelima itu berhenti. Nah, pada 5 menit pertama memukul sebanyak 5 kali, yang kemudian 4 kali, dan menit yang ketiga itu 3 kali. Untuk instrumen yang selanjutnya yaitu event sampling. Event sampling itu ciri-cirinya, yang pertama, teknik ini berfokus pada pencatatan observer perilaku yang ditarget, mencatat atau observasi. Yang ketiga, teknik ini bisa mencatat sebab perilaku, akibat perilaku, maupun gambaran lain tentang perilaku target. Teknik ini bisa menggabungkan teknik narasi dan time sampling. Berikut ini contoh catatan event sampling. Nama, sentra, pengamat, usia, tanggal, dan waktu. Nah, di sini sebelum kita mengisi tabel, di atasnya tabel itu berisi tentang perilaku pokoknya. Perilaku pokok itu seperti perilaku ringkas, mencubit teman sampai menangis. Nah, kemudian dijabarkan dengan tabel seperti ini. Nah, pada peristiwa pencetus itu, Doni menyusun balok menjadi bangunan, Mario mengambil balok Doni. Nah, pada peristiwa pencetus itu seperti sebab adanya konsekuensi atau akibatnya. Kemudian untuk kolom perilaku, dengan adanya peristiwa pencetus tersebut, maka adanya perilaku yang ditimbulkan. Contohnya, Doni membentak Mario, kemudian mencubit tangannya Mario. Nah, yang ketiga, kolom konsekuensi itu berisi akibat adanya perilaku serta tindak lanjut oleh guru atau observernya. Contohnya, Mario menjerit kemudian menangis. Guru mendatangi mereka berdua lalu menasihati keduanya dan mengajak untuk saling memaafkan. Nah, untuk instrumen observasi yang selanjutnya yaitu checklist. Checklist itu suatu daftar yang berisi nama subjek dan faktor yang hendak diselidiki. Tujuannya mensistematikan catatan observasi, digunakan pada time sampling, event sampling, carry is the closest planet to the sun. Melihat kehadiran perilaku yang dianggap penting, tidak memberikan informasi mengenai frekuensi, durasi, dan kualitas perilaku. Observer menyusun struktur observasi dengan memilih dan mendefinisikan perilaku sebelum observasi dilaksanakan, sehingga ketika observasi tinggal memberi tanda checklist. Nah, checklist ini digunakan terutama untuk mendeteksi tidak adanya sesuatu yang diamati. Contoh, kita mau meneliti adanya peralatan lab. Peralatan lab tersebut lengkap atau tidak. Misalnya, jika lengkap di checklist ya, jika tidak di checklist pada tidak. Untuk lembar checklist biasanya paling sering digunakan dalam observasi yang sudah menggunakan kerangka kerja, seperti perilaku sudah ditentukan pada pedoman observasi, kemudian checklistnya menggunakan option ya atau tidak saja. Contoh checklist, untuk checklist ini biasanya digunakan untuk instrumen yang merupakan sudah terdapat kerangka kerjanya, seperti
telah membuat perilakunya terlebih dahulu. Contohnya, target perilaku sering mendapatkan kesulitan untuk tetap memperhatikan dalam kegiatan tugas atau permainan. Nah, gambaran subjeknya atau gambaran besarnya itu seperti apa? Nah, peristiwa ini tadi memenuhi za atau tidak. Jika za, di checklist ya, jika tidak, di checklist ya. Di checklist tidak. Nah, itu contohnya untuk instrumen berupa checklist. Kemudian yang terakhir atau ketujuh, rating scale. Rating scale itu penilaian kualitatif tentang tingkat terjadinya perilaku atau bagaimana perilaku tersebut ditampakkan. Didesain untuk mengukur kuantifikasi, impresi, dan pengamatan. Yang ketiga, dapat mengukur ciri sifat dan perilaku yang tidak dapat diungkapkan oleh strategi lain. Yang keempat, metode assessment atau metode deskriptif. Menjadi mudah dan cepat untuk memaknakan kesimpulan dan impresi yang didapatkan. Penggunaan checklist ini Penggunaan checklist yang menggunakan frekuensi ini juga disebut dengan rating scale. Instrumen observasinya hanya diisi dengan checklist. Contohnya seperti ini. Nomor indikatornya, sikap tidak mau diam dan cenderung impulsif atau semaunya sendiri. Target perilaku itu seperti ketika di dalam kelas subjek berlarian ke sana kemari di saat teman-temannya duduk untuk mendengarkan pelajaran. Nah, rating scale-nya ini maksudnya 1, 2, 3, dan 4 itu maksudnya. Nah, target perilakunya ini dilakukan berapa kali oleh si peserta didik atau siswa itu. Jika 1 kali di checklist 1, jika 2 checklist 2, jika 3 checklist 3, jika 4 checklist 4. Seperti itu menurut untuk target perilakunya. Selanjutnya, pencatatan data observasi. Pencatatannya pada umumnya jauh lebih sukar dibanding dengan mencatat jawaban-jawaban peserta didik terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam suatu ujian. Dikarenakan ketika observasi digunakan sebagai alat evaluasi dalam dunia pendidikan dan pengajaran, respon-respon yang diperoleh dalam observasi adalah tingkah laku. Jadi, evaluator atau observer dituntut dapat mencatatnya dengan cepat dan tepat. Selanjutnya, langkah pencatatan observasi. Ada 2 cara dalam melakukan pencatatan observasi, yaitu yang pertama, langkah yang dilakukan di dalam cara observasi yang pertama ini, yang pertama adalah unit-unit tingkah laku yang akan diamati dirumuskan terlebih dahulu. Yang kedua, catatan-catatan yang dibuat hanya bersangkutan dengan aspek-aspek yang telah ditentukan. Yang ketiga, observasi dilakukan berdasar pada kerangka kerja yang dimuat faktor-faktor kategorisasinya. Yang keempat, isi dan luas materi telah ditentukan dan dibatasi dengan tegas. Yang kelima, pengamatan hasil belajar peserta didik sifatnya selektif. Yang keenam, dikenal dengan observasi sistematis. Yang ketujuh, faktor-faktor yang tidak terdapat dalam pedoman observasi tidak dicatat. Dan yang kedelapan, pedoman observasi biasanya berbentuk formulir atau belangko daftar isian yang tersusun yang memuat gejala, aspek, atau tingkah laku yang perlu diamati dan dicatat pada waktu berlangsungnya kegiatan peserta didik. Kemudian, cara pencatatan data observasi yang kedua juga mempunyai beberapa langkah. Yang pertama, observasi dilakukan tanpa menentukan lebih dulu aspek atau kegiatan serta tingkah laku apa yang akan diamati. Yang kedua, observer melakukan pengamatan dan pencatatan tanpa dibatasi oleh kerangka kerja atau framework yang pasti. Yang ketiga, observer dapat mencatat apa saja yang terjadi dalam observasi tersebut. Yang keempat,
observer dapat memperoleh data yang luas dan bervariasi. Dan yang kelima adalah instrumen observasi yang umumnya digunakan dalam hubungannya dengan model ini berupa skala sikap. Selanjutnya yaitu validitas observasi ataupun validitas dari suatu kegiatan observasi. Sebenarnya validitas itu tuh sering kita dengar ya, validitas itu apa, cuman biasanya validitas itu tuh lebih berkenaan dengan ketetapan dari suatu alat penilaian terhadap objek yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya dinilai. Jadi dalam kata lain, validitas itu adalah keabsahan dari suatu data observasi yang didapatkan dari suatu teknik observasi. Dalam hal ini teknik observasi ya. Dan hasil yang didapatkan itu harus sesuai dengan kenyataan dari objek yang sebenarnya. Jadi kan tadi sudah disinggung bahwa validitas observasi adalah suatu keabsahan data dari kegiatan observasi. Karena keabsahan berarti kan dia harus benar-benar real antara yang data didapatkan dengan objek yang diamati. Jadi benar-benar real secara menyeluruh gitu. Menurut Suharsini Arikunto, yaitu mengibaratkan bahwa validitas ini tuh diibaratkan seperti pekerjaan memotret. Jadi kalau kita memotret kan hasil yang didapatkan itu kan sesuai dengan apa yang kita lihat kan, hasil yang sesuai dengan apa yang ditangkap oleh kamera. Maka dari itu gambar pemotretan itu menurut Suharsini Arikunto itu merupakan hasil observasi dan disebut juga dengan data observasi. Jadi gambar hasil cetakan atau hasil dari kegiatan memotret kan berarti ada suatu foto atau gambar, karena foto itu tuh disebut data yang didapatkan dari suatu teknik observasi. Sedangkan validitasnya adalah real karena yang dipotret sesuai dengan apa yang dilihat. Kemudian validitas ini juga menjadi syarat terpenting untuk suatu alat penilaian ataupun evaluasi ataupun observasi, karena kan ini absah ya, maksudnya real secara nyata gitu antara data dengan yang dilihatnya. Maka dari itu ini tuh menjadi syarat penting untuk suatu alat penilaian untuk mengukur juga. Kemudian juga tingkat validitas itu keabsahannya itu bergantung dari tujuan yang diukur ataupun dinilai. Jadi tingkat validitas itu apakah dia benar-benar absah, apakah dia benar-benar real, apa dia benar-benar valid datanya, itu tergantung dari tujuan yang diukur dan juga dinilai. Seperti itu. Kemudian juga validitas ini sangat-sangat bergantung pada suatu sangat-sangat bergantung pada kecakapan, kemudian pengertian dan juga pengetahuan serta sifat-sifat dari pengamat itu sendiri. Jadi itu terkadang suatu observer ataupun suatu pengamat observasi itu terkadang tuh mengamatinya itu kurang tepat, sehingga tuh terkadang data yang didapatkan itu kan sesuai spekulasi dari ataupun data yang didapatkan itu terkadang tuh pemahamannya berbeda antara setiap satu observer dengan observer yang lain, karena setiap observer terkadang memiliki penilaian ataupun pemahaman dari suatu fenomena ataupun suatu gejala yang ia lihat ataupun yang ia amati. Jadi validitas juga tergantung dari tingkat soft skill dari pengamatnya sendiri. Namun validitas ini akan data yang didapatkan dari suatu teknik observasi dapat dikatakan valid apabila data yang didapatkan di lapangan sesuai dengan objek yang sesungguhnya, seperti itu. Dan juga observer itu perlu memerhatikan terkait pencatatan suatu gejala ataupun fenomena yang diamati. Jadi kan observasi itu ada yang dilakukan dalam teknik mencatat, yang dimana itu harus dilakukan segera dan secepat mungkin, karena mungkin saja dalam beberapa detik kemudian ataupun beberapa menit kemudian gejala ataupun fenomena yang diamati itu akan berbeda jauh, bahkan berbanding 180 derajat dengan yang sebelumnya. Misalnya kita mengamati Budi sedang
termenung di ayunan. Mungkin dalam beberapa detik kemudian ataupun beberapa menit kemudian Budi menjadi ceria kembali. Jadi memang pencatatan data ataupun dalam mencatat suatu gejala ataupun fenomena dari kegiatan observasi itu perlu dilakukan segera dan secepat mungkin agar data yang didapatkan itu semakin valid ataupun semakin absah. Kemudian observer juga harus selalu menyadari terkait adanya suatu kesalahan interpretasi yang timbul akibat dari observernya itu tidak bisa membedakan mana yang berupa gejala dan mana yang berupa sebab. Terkadang tuh observer kan juga manusia, terkadang dia masih sedikit bingung mana yang disebut gejalanya, mana juga yang disebut sebabnya. Seperti itu. Kemudian observer itu juga harus mengeneralisasi observasi yang akan diterima atau dilakukan berdasarkan penelitian yang sangat hati-hati dan sampel yang luas. Jadi memang harus dilakukan secara general agar tuh benar-benar data yang didapatkan itu benar-benar absah. Kemudian signifikansi dari hasil observasi itu tergantung dari soft skill yang dimiliki oleh pengamat itu sendiri ataupun observer itu sendiri. Jadi terkadang dua observer ditempatkan di dalam satu gejala ataupun di dalam satu fenomena yang sama, namun antara satu observer dengan observer yang lainnya itu memiliki hasil dari kegiatan observasi yang mungkin berbeda jauh, karena hal ini diperkuat dari adanya soft skill di observernya masing-masing, di masing-masing observer maksud seperti itu. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa terkadang itu observer itu masih bingung menginterpretasikan, masih bingung membedakan terkait fenomena dan juga gejala ataupun akibat dari gejala tersebut. Maka dari itu benar-benar observer itu perlu memerhatikan kecakapannya, kemudian terkait dengan pemahamannya dan juga dari sifat-sifatnya. Jadi benar-benar harus memiliki soft skill yang memadai agar data yang didapatkan itu semakin valid antara satu observer dengan observer yang lainnya. Namun apabila satu fenomena ataupun satu gejala diamati oleh 3 observer dan ternyata ada satu observer yang memiliki perbedaan lain dalam hasil kegiatan observasinya, tidak bisa juga dikatakan bahwa hasil yang didapatkan ataupun data yang didapatkan itu tidak absah. Mungkin dalam melakukan interpretasi 2 orang tadi yang temannya itu observer 2 orang itu mungkin ia bukan salah, dia lebih tepatnya memiliki pemahaman ataupun memiliki interpretasi lain terkait dengan fenomena ataupun gejala tersebut. Jadi meskipun data yang didapatkan itu bisa dikatakan valid ataupun absah, namun belum tentu data itu apabila diinterpretasikan oleh beberapa observer belum tentu itu sama seperti itu. Kemudian terkait dengan teknik observasi, dari suatu teknik observasi, meskipun itu selain teknik observasi, jadi tidak hanya selain teknik observasi saja, namun semua teknik-teknik yang digunakan dalam suatu alat penilaian atau objek penilaian pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, hal ini juga sangat mempengaruhi hal-hal yang ingin kita teliti. Untuk kegiatan observasi ini itu memiliki kelebihan, diantaranya itu data yang didapatkan itu dapat diperoleh secara langsung karena benar-benar dilihat dan juga diamati secara langsung. Maka dari itu data yang didapatkan itu dapat dikatakan data yang diperoleh secara langsung. Kemudian individu yang diamati itu tidak merasa on the spot gitu loh. Jadi karena kegiatan teknik observasi ini adalah berupa pengamatan, maka terkadang tuh objek yang diamati itu tidak merasa bahwa ia itu sedang diamati. Mungkin ia merasa bahwa saya dijadikan suatu objek observasi penilaian. Namun terkadang individu itu tidak merasa tertekan gitu. Mereka tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa, tidak merubah hal-hal aktivitas biasanya. Terkadang seperti itu. Jadi biasanya tuh individu itu tidak merasa bahwa dia itu diamati secara langsung, benar-benar bahwa ia tuh diamati mulai dari bangun tidur hingga tidurmu. Jadi ia sedikit merasa lebih nyaman karena
tidak merasakan namanya istilahnya tidak terlalu di stalking benar-benar seperti itu, jadi dia merasa nyaman. Kemudian data yang diperoleh dari kegiatan observasi ini mencakup beberapa aspek dari kepribadian individu. Misalkan tadi kan kita ingin mengamati atau mengobservasi terkait dengan mood dari ataupun misalkan tingkat kerjasama antara siswa SD misalkan. Nah, terkadang tingkat kerjasama itu aspeknya memang tingkat kerjasama, namun terkadang tuh saat melakukan penelitian ataupun saat melakukan kegiatan observasi berlangsung, kita justru dapat memiliki atau mendapatkan data-data yang lebih dari tujuan awal kita. Tadi tujuan awal kita ingin mengamati tentang tingkat kerjasama, namun terkadang kita bisa mendapatkan terkait dengan sikapnya, kemudian keagresifannya, dan yang lain sebagainya. Jadi ada beberapa aspek yang mungkin bisa didapatkan selain dari aspek yang sudah ditujukan atau selain dengan yang sudah dituju dari awal. Namun kegiatan observasi ini memiliki beberapa kelemahan, diantaranya itu si observernya itu harus memerlukan skill yang baik, benar-benar harus memerlukan skill yang baik. Apabila ia tidak bisa memiliki skill yang baik, maka data yang didapatkan itu bisa disebut tidak valid, mungkin karena urutan dalam melakukan suatu tekniknya ia salah dan lain sebagainya. Jadi benar-benar harus memerlukan skill dan juga soft skill yang baik. Kemudian sering kali tercampurnya kepribadian pengamat ke dalam penilaian dilakukan. Misal contohnya Budi menangis di ayunan, namun belum tentu Budi itu menangis apakah ia benar-benar merasa sedih ataupun ia benar-benar merasa kecewa. Itu belum tentu, ada dua kemungkinan. Maka dari itu terkadang feeling ataupun perasaan ataupun lebih tepatnya mengira-ngiranya si pengamat observer itu belum tentu sesuai dengan yang diamati oleh Budi. Misalkan observer memahami bahwa Budi menangis berarti ia sedih, namun belum tentu Budi itu sedih. Sebenarnya mungkin Budi kecewa, namun cara penggambarannya ia dalam kecewa itu dengan sedih dan yang lain sebagainya. Kemudian kelemahan dari kegiatan ini juga tingkah laku yang sama diperlihatkan oleh bermacam-macam individu yang mana belum tentu memiliki arti yang sama antara satu pengamat dengan pengamat yang lain. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa ada dua observer yang sedang mengamati Budi yang menangis di ayunan. Namun observer pertama memahami bahwa Budi menangis karena ia sedih, bolanya direbut. Namun observer yang kedua malah memahami Budi merasa kecewa karena ia tidak bisa mempertahankan bolanya. Seperti itu. Jadi adanya perbedaan dari pemahaman antara satu observer dengan observer yang lainnya.